Pokok anu jadi catur medalna ieu carita. Lalampahan pawayangan Babad Mahabharata. Wayangnya wayang raja, tapi gede. Nah itu namanya Batara Kala. Orang mau ngedalang itu harus datang ke Gunung Wayang. Mindra winulan sastra tinuara panjang hingga siningkihing Purwantara. Naik birahinya ya. Dan memaksa Dewi Uma untuk melakukan hubungan. Mani ya dari Bataragu itu jatuh ke samudra. Pagelaran kesenian wayang sudah menjadi tradisi dan budaya bangsa Indonesia sejak berabad-abad yang lalu. Dahulu kala, leluhur kita menggunakan wayang sebagai alat untuk menyampaikan pesan kepada masyarakat. Kali ini, kita akan mengungkap tokoh-tokoh wayang yang memiliki sifat jahat atau yang bisa disebut wayang buta. Sobat Rahasia, masih di Telusur Jejak Rahasia. Tetap saya mengingatkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol loncengnya. Karena apa? Karena banyak sekali rahasia-rahasia yang akan diungkap di TJR ini. Termasuk rahasia dalam dunia pewayangan. Kali ini saya akan menghadirkan satu tokoh wayang yang berbeda dengan yang sebelumnya kami hadirkan atau kami kupas. Ini dia wayang yang berkiblat kepada yang sifat-sifatnya negatif. Sampurasun. Rampe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jam tepang deui ke dalam. Tawang sulna sami-sami. Iya. Karena untuk mengupas wayang sepertinya bakal banyak hal ya, tidak cukup satu kali, dua kali, bahkan tiga kali. Ya. Nah sekarang ini saya lihat di tangan Kang Dalang, Di pelukan saya. di pelukan Kang Tepatnya di Dalang. pelukan. Itu tokoh apa ya? Ini sebetulnya tokoh wayang antagonis ya, atau wayang-wayang jahat lah, dalam istilah pewayangan sebutnya wayang buta gitu. Biasanya ini musuhnya si Cepot, kelompok-kelompok perampok gitu ya, ataupun penjahat lah ya, yang suka mengganggu ketertiban masyarakat seperti itu kira-kira. Tapi waktu saya kecil Ya. itu ada adegan-adegan yang diwakili oleh wayang buto. Betul. Itu dalam kaitannya dengan ruatan. Apa betul ya di kisah pewayangan ketika hadir tokoh wayang buto itu di dalam ruatan, itu katanya akan ada target mangsa, betul nggak? Jadi begini Kang Asep, kata ruatan itu artinya menyelamatkan. Jadi tidak setiap pergelaran wayang ada acara ruatan. Jadi ruatan itu acara tertentu yang memang khusus dipergelarkan oleh wayang. Ceritanya pun satu, yaitu Batara Kala. Bukan wayang yang ini. Wayangnya wayang raja, tapi gede. Nah itu namanya Batara Kala. Untuk apa kehadiran Batara Kala di kegiatan ruatan itu? Karena memang sesuai dengan namanya sendiri, kala. Kala itu kan waktu. Artinya secara cerita atau secara sejarahnya lakon Batara Kala itu kan dia itu anak dari Batara Guru dan Dewi Uma. Ketika dia sedang turun dari Marcapada untuk melihat keindahan dunia, nah di perjalanan Batara Guru naik birahinya dan memaksa Dewi Uma untuk melakukan hubungan.
dan ternyata ditolak. Dan akhirnya tanda petik keluarlah air mani ya dari Batara Ragu itu jatuh ke samudera dan jadilah Batara Kala. Nah seperti itu ceritanya. Nah, kalau misalkan masyarakat mengadakan acara khusus, ya itu biasanya ditujukan untuk apa? Biasanya untuk menyelamatkan ya bagi yang percaya ya, sugesti itu menyelamatkan dari berbagai macam mara bahaya, terutama anak yang tunggal biasanya, atau anak yang misalkan laki-laki semua, perempuan semua, itu untuk menyelamatkan kehidupannya suka diruat ketika dia misalkan mau sunatan atau menikah atau acara-acara tertentu gitu. Dalam pergelaran wayangnya apakah sama dengan mempergelarkan wayang biasa atau ada ritual-ritual khusus yang memang beda dengan pergelaran wayang biasa? Biasanya suka ada ritualnya Kang Asep. Bahkan ketika ruatan itu yang saya tahu itu berbagai macam perabotan dapur tuh suka dipasang di panggung itu. Dipasang di apa namanya dipajangkan lah kalau istilahnya ya. Jadi karena memang tradisinya seperti itu. Dari asupan misalkan perabotan dapur ya, kayak asupan, nihit dan lain sebagainya itu dipasang gitu. Setelah itu nanti diberikan ke penonton yang menyaksikan pertunjukan itu. Seperti itu kira-kira. Oke. Kembali ke sosok Buto Gundul ya. Ini Duguler ini. Itu ada banyak tokoh yang antagonis di dalam sangat banyak. Dan kebanyakan karakternya lebih menakutkan dari ini sebetulnya. Kalau ini kalau menurut saya tidak begitu menakutkan ya. Tapi biasanya tokoh-tokoh buta ini serem-serem gitu Kang Asep. Yang namanya karakter orang jahat kan tidak seperti gambaran orang-orang baik gitu. Nah dari wajahnya pun mungkin kelihatan menyeramkan lah gitu. Terus bagaimana mempelajari masing-masing karakter dengan suaranya yang masing-masing gitu kan? Dilihat dilihat dari bentuknya. Kalau seperti saya ini ngomongnya begini Kang Asep. Tidak bisa saya ngomong gede-gede karena badan saya pun seperti ini, begitu Kang Asep. Nah seperti itu kira-kira Kang Asep. Jadi memang cara ngomongnya disesuaikan dengan karakter wayangnya. Kalau ini dobleh, tapi suaranya kecil ya. Suaranya kecil, begitu Kang Asep. Kaitannya dengan kehidupan manusia. Ini sosok ini memang seolah-olah mewakili sebagian masyarakat yang ada itu, atau memang kan ini sosoknya sosok jahat ya? Iya. Ya kadang-kadang bentuk klasik gitu, wajah klasik. Sebab apa, kalau misalkan wajah wayang ini mirip manusia seutuhnya, tentunya banyak orang-orang yang tersinggung. Kalau toh dia itu kebetulan perannya baik, dia pasti bahagia. Wow, wajah saya mirip tapi perannya baik. Ketika wajahnya sama misalkan dengan manusia, jahat. Nah itu makanya wajah-wajah wayang itu tidak ada yang mirip dengan manusia gitu. Wajahnya memang wajah wayang, wajah klasik lah seperti itu. Model ini kan ya di mana sih ada manusia yang wajahnya memang mirip ini gitu. Kadang-kadang tidak ada gitu kan. Nah karena wayang ini gambaran perilaku manusia, jadi diwujudkan dalam bentuk karakter wajahnya seperti ini, bermacam-macam. Nah itu selama ngedalang nih ya, ya kan ketika memerankan wayang jahat, pernah gak ngalami gangguan yang di luar dugaan kidalang misalkan? Pernah sih, pernah. Artinya kan seorang dalang ada istilah darang nyukma maring wayang, wayang di sukmaning dalang. Ketika seorang dalang bercerita di atas panggung, itu harus bisa menjiwai karakter wayang yang dibawakan itu sendiri. Ya makanya ketika kita membawakan karakter wayang yang jahat, ya seolah-olah kita sebagai seorang penjahat seperti itu. Misalkan contoh Rahwana aja. Rahwana atau Dasamuka itu kan seorang raja yang angkara murka. Nah seorang dalang harus bisa menjiwai karakter itu sehingga
penonton yang menyaksikan ataupun melihat rahwana bicara ataupun kedoliman kejahatannya itu bisa dirasakan oleh penonton gitu. Nah itu yang harus benar-benar dikuasai oleh seorang dalang. Seperti itu Mas. Berarti ada yang merasuk ke dalam tubuh dalang atau kalau disebut merasuk tidak, cuman hanya penjiwaan aja. Penjiwaan dalang ketika memegang salah satu karakter wayang itu sendiri. Misalkan wayang ini, ya karakternya seperti apa ya, seolah-olah dalang itu bisa masuk ke dalam jiwa karakter wayang ini. Dari perilakunya, dari dialognya seperti itu. Saya curiga kalau kebanyakan memainkan wayang jahat, jangan-jangan memang karakter dalangnya jahat ya. Bisa jadi juga Kang. Tapi kalau saya tidak. Dalang itu tidak ada yang jahat. Karena ini kan bentuk karya seni ya. Bentuk cerita atau bentuk lakon. Ya kalau misalkan dalam film kan banyak tokoh-tokoh yang diperankan oleh masing-masing. Tapi kalau cerita wayang ya dimainkan oleh satu orang, seorang dalang. Makanya harus bisa memainkan berbagai macam karakter. Baik penokohan ataupun dari sifat wayang itu sendiri. Seperti itu Kang. Ada nggak syarat-syarat untuk menjadi seorang dalang itu harus bagaimana? Pertama syaratnya adalah sehat pikiran lahir dan batin Kang. Kamu tuh sehat aku mau jadi dalang, harus sehat dulu. Sehat pikiran, kemudian juga dia benar-benar mencintai kesenian itu. Yang ketiga tentunya harus siap dengan resikonya jadi seorang dalang. Seperti itu. Nih Kang, ini pertanyaan sebenarnya nyeleneh, tapi kalau dijawab dengan jujur, mungkin jawabannya bisa di luar dugaan kita. Iya. Dalang ini kan semalaman, ya mendalang, memainkan wayang dalam posisi duduk. Itu bagaimana menahan buang air kecil atau ada triknya? Begini Kang Asep, kalau saya itu diambil secara ilmiah, kalau menurut saya. Ketika seorang dalang bercerita atau sedang mendalang, otomatis ya Kang Asep, pikiran kita itu jalan. Artinya harus ngomong bagaimana, ceritanya seperti apa, kemudian dengan karakter-karakter suara wayang yang berbeda-beda, itu menguras energi. Kemudian kaki, ketika ngadalang kaki itu duduk bergerak begini, nih ngejek cerek punten. Ini kan bergerak. Tangan memainkan wayang. Nah itu keringat, itu ketika ngadalang itu sampai jibruk istilahnya, sampai basah lah. Nah gimana kalau kita keluar keringat mau buang air kencing atau air kecil misalkan. Sama ketika olahraga main bola keluar keringat kan jarang. Seorang pemain bola misalkan bentar saya mau ke belakang dulu kan nggak ada. Apa bedanya seorang dalang? Kalau secara ilmiah menurut saya begitu. Tapi mungkin ada juga ya dalang-dalang yang memang paribasana boga pamake lah. Ada hal-hal yang memang di luar itu gitu ya, yang bisa memang untuk menahan itu. Ada juga. Tapi kalau saya pribadi, secara tadi yang saya sampaikan, secara ilmiah seperti itu. Capek ngadalang. Itu olahraga. Biasanya make apa itu Kang? Ya, Yang ya masuk. biasanya ada jampe-jampe lah, kalimat-kalimat seperti mantra-mantra. Seperti itu yang sering diucapkan gitu kan. Nah di dalam proses mewayang, ada nggak pakem misalkan ketika pembuka harus melantunkan lagu khusus? Oh ya tentu. Harus itu terus. Jadi dalam pergelaran wayang itu berbeda dengan pergelaran seni-seni yang lain, seni tradisi yang lain. Ketika di dalam pergelaran wayang itu ada yang disebut murua. Murua itu artinya purwa itu bubuka, mimiti. Artinya ketika wayang sebelum keluar itu seorang dalang harus membacakan mukodimah. Mukodimah itu bukan dari bahasa Sunda biasa, tetapi biasanya
dilakukan dengan bahasa-bahasa sastra seperti Mindra winulan sastra tinuara panjang hingga siningkihing Purwantara. Purpahatosipun wiwitan tara kedaton. Kedaton pun dikang dianggo kawit bebukening jejering cinarita. Nah, bahasa-bahasa seperti itu memang tidak dimengerti oleh masyarakat secara umum gitu, karena bahasa-bahasa itu bahasa-bahasa sastra. Yang paham mungkin dalang itu sendiri ataupun sastrawan-sastrawan yang mengerti tentang bahasa itu. Itu pakemnya seperti itu. Wajib itu. Wajib. Tapi tergantung, sekarang kadang-kadang dari bahasa itu bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Sunda. Misalkan begini, pokok anu jadi catur medalna ieu carita. Lalampahan pawayangan babad Mahabharata karya ning Abhyasa Pinilih. Diolah direkayasa digelar di pangpanggungan, dipinton kage ditongton mugia pinetik hasil mi bandaguna. Itu masyarakat umum saya langsung paham artinya daripada bahasa sastra yang tadi. Nah itu seperti itu kan. Lalu memiliki makna yang sama itu? Sama, artinya sama. Artinya membuka cerita gitu. Mukodimahnya harus seperti itu. Ditambah ada juga lagu-lagu kakawen. Kakawen itu lagu yang memang menceritakan suasana. Misalkan suasananya suasana bahagia. Datang wayang karena bahagia, ada lagunya. Bingah amarwata suta. Nah seperti itu. Bingah amarwata suta, bingah nak kagiri-giri. Ya kagiri-giri. Nah seperti itu ya. Jadi setiap adegan sedih ada lagunya. Bahagia, marah pun ada lagunya. Seperti itu kira-kira. Berarti emang lengkap sekali ya di dalam pertunjukan pewayangan itu ya. Makanya seni wayang golek apa yang pernah saya sampaikan, kesenian yang paripurna kan. Artinya ada seni suara, seni musik, seni sastra, seni teater, dan seni rupa. Bahkan seni tari. Seperti itu Kang. Nah ini entah ini gosip apa memang hoak atau memang hanya cerita-cerita biasa ya. Betul nggak kalau orang mau ngedalang itu harus datang ke Gunung Wayang? Jujur saya sendiri belum pernah ke sana Kang. Tapi mungkin karena itu keyakinan seseorang, mungkin salah satu persyaratan mau menjadi dalang harus datang ke sana. Gitu. Tapi kalau saya pribadi, saya belum pernah ke sana. Seperti itu. Ini masih jadi misteri ya. Misteri. Ya. Antara ke sana atau tidak ke sana sebenarnya sama aja ya. Kalau ke gunung saya sering Kang. Gunung mana aja? Ada Gunung Batu Kang, ada Gunung Malang, ada Gunung Gelis Kang. Cuma nama kampung. Iya, kan gunung. Terima kasih Ki Dalang. Ya. Dan ada namanya itu? Ini namanya Buta Duguler. Karena bukan gitu, karena aing bukan di ngaranan we si Dugul. Milenial berarti ini wayangnya. Hah? Milenial sekali wayang. Milenial itu apa maksudnya? Dugul. Terima kasih Sobat Rahasia. Itulah tadi sebuah rahasia di tokoh wayang kategori buto yang lalu memiliki sifat-sifat jahat sebagai cerminan sebagian dari tubuh kita itu memiliki sifat jahat, tetapi bagaimana cara kita menghilangkan sifat itu dengan kebaikan-kebaikan sehingga sifat jahat itu kalah oleh sifat kebaikan. Betul. Terima kasih Sobat Rahasia. Masih di Telusur Jejak Rahasia. Tidak ada rahasia yang tidak bisa diungkap kecuali atas kehendaknya. Tapi sebelumnya jangan lupa subscribe, like, komen, dan tekan tombol lonceng. Terima kasih Ki Dalang. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Rampes. Katanya
cerita itu